Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aula Rumana, tim dosen pada mata kuliah Manajemen Data. Kali ini akan menjelaskan tentang aplikasi software statistik yang bernama SPSS. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi data. Transformasi data itu apa? Jadi transformasi data itu proses untuk merubah bentuk data sehingga data siap untuk dianalisis sesuai dengan definisi operasional yang dibutuhkan. Maksudnya di sini misalnya teman-teman dalam kuesioner itu pengambilan data misalnya usia diambil menggunakan variabel numerik. Jadi teman-teman menanyakan data usia berapa tahun. Namun di definisi operasional teman-teman harus menggunakan data kategorik, misalnya menjadi remaja, dewasa, tua, atau teman-teman mengambil data tekanan darah, namun dalam definisi operasional dirubah menjadi hipertensi dan hipotensi. Nah, kalau seperti itu berarti teman-teman harus melakukan transformasi data. Atau teman-teman misalnya mau mengambil data IMT. IMT tidak mungkin turun lapangan langsung menanyakan berapa IMT responden. Namun teman-teman harus menanyakan berapa berat badan, diukur berat badannya dan diukur tinggi badannya. Nah, dari situ kita bisa membuat rumus untuk menemukan data IMT. Nah, seperti itu harus menggunakan transformasi data. Nah, transformasi data yang paling sering digunakan adalah Recode dan Compute. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Recode. Apa yang bisa dilakukan Recode? Yang pertama adalah merubah data numerik menjadi kategorik. Contohnya dari variabel umur dalam satuan tahun dirubah menjadi remaja, muda, dewasa. Kemudian yang kedua merubah data kategorik menjadi data kategorik. Misalnya di kuesioner teman-teman mengambil data SD, SMP, SMA, namun di definisi operasional harus menjadi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Atau teman-teman mau merubah kode awal. Tadinya 0 itu jika tidak merokok, 1 itu merokok, tapi ternyata dirubah 1 itu tidak merokok, 2 itu merokok. Nah, hal seperti itu bisa dilakukan menggunakan Recode. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita langsung praktekkan ya pada SPSS. Nah, caranya adalah yang pertama, bagaimana cara merubah data numerik menjadi kategorik? Kita lakukan transform, kemudian Recode. Recode ini pilihannya ada dua, ada Recode into same variable dan Recode into different variable. Nah, teman-teman bisa pilih same, bisa juga pilih different. Namun ada pembedanya yaitu Recode into same jika teman-teman merubah data, namun variabel yang lamanya akan terhapus. Jadi seperti ditimpa. Jadi teman-teman mau merubah variabel umur dari numerik menjadi kategorik, nanti akan terbentuk satu variabel kategorik yang variabel numeriknya menghilang. Nah, kalau Recode into different, teman-teman akan membuat variabel kategorik, tapi variabel numeriknya tidak akan hilang. Teman-teman bisa lakukan Recode into same jika variabel yang lama itu sudah pasti salah, jadi tinggal ditimpa, tidak perlu dipertahankan. Recode into different jika teman-teman merasa bahwa variabel itu akan dibutuhkan. Contohnya umur numerik, suatu saat akan dibutuhkan kembali meskipun definisi operasional kita sudah harus dikategorikan. Jadi kita tinggal Recode into different. Kemudian, nah variabel apa yang akan kita rubah? Variabel umur misalnya. Nah, umur kita pindah ke kanan. Nah, ini masih ada tanda tanya, maksudnya variabel yang baru ini akan menjadi apa namanya. Nah, kita buat penamaannya di kotak output variabel. Name ini harus mengikuti kaidah pembuatan nama dalam SPSS. Jadi tidak boleh angka dulu, tidak boleh ada spasi. Jadi misalnya saya umur kategori. Labelnya, kalau label berbeda dengan name, jadi boleh ada angka dulu, boleh pakai spasi. Misalnya saya ganti menjadi umur 3 kategori. Jangan lupa klik change. Jika kita tidak mengklik change, maka di sini akan tetap tanda tanya. Jadi seperti saya membuat variabel baru tapi tidak diberi nama. Jadi dia akan tanda tanya. Nah, kita klik change. Kemudian proses selanjutnya adalah klik old and new value. Nah, ini ada old value, ada new value. Old berarti yang lama, new itu berarti yang baru. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita lihat kasus di sini. Misalnya saya mau merubah variabel umur.
umur itu dikategorikan menjadi remaja, muda, dewasa. Remaja jika kurang dari 20 tahun, muda jika 20-30 tahun, dewasa jika lebih besar dari 30 tahun. Nah, remaja kurang dari 20 artinya 20-nya itu ikut ke dalam muda, tidak ikut ke dalam remaja. Berarti 19, 18, 17, dan seterusnya. Dewasa lebih dari 30, berarti 30-nya tidak ikut ke dalam dewasa, tapi ikut ke muda. Berarti dewasa itu jika 31, 32, dan seterusnya. Baik, kita akan masuk ke SPSS. Nah, di sini saya kerjakan yang remaja dulu. Remaja itu kurang dari 20 tahun, berarti saya lowest karena kurang dari, low. Nah, di sini di SPSS itu lowest true value artinya kurang dari sama dengan. Berarti kalau saya tulis di sini 20, padahal saya tadi udah mention bahwa 20 itu tidak boleh ikut remaja, tapi ikut ke muda. Nah, berarti di sini saya harus tulisnya 19. 19 kodenya 1. Kenapa 1? Karena di sini remaja saya rubah kodenya menjadi 1. Nah, kita klik add. Kemudian range itu di sini berarti 20 sampai 30 tahun. Karena 20 sampai 30 tahun masuk kode 2, berarti saya langsung ketik 20 sampai 30 kodenya 2, kemudian klik add. Setelah itu highest, lebih besar sama dengan. Nah, di sini hanya lebih besar karena 30 tahun ikutnya ke muda. Jadi di sini dewasa itu mulai dari 31 tahun. Saya tulis di sini 31, kodenya adalah 3. Kemudian saya klik add, kemudian continue. Nah, kita bisa klik OK atau paste. Kalau klik OK, kita bisa langsung muncul di sini. Di sini kalau kita klik paste, jadi kita bisa muncul sintaknya. Sintak itu bisa kita running, akan bertambah satu variabel yang baru di sini. Nah, kita paste, ambil dari sintak, saya blok, kemudian running. Nah, kita lihat datanya. Nah, sudah ada variabel umur kategori di sini yang tadinya nggak ada. Nah, karena umur ini sudah dikategorikan, tidak ada komanya atau bilangan diskrit, berarti saya rubah di sini desimalnya menjadi 0. Nah, kita balikan akan berubah. Nah, bagaimana cara merubah 2 itu apa? Dewasa, muda, atau remaja? 1 itu apa? 3 itu apa? Kita klik di sini di value. Value kita isi 1. Jadi 1 adalah remaja, 2 muda, 3 dewasa. Remaja, 2 muda, 3 dewasa. Nah, langsung kita klik add, kemudian kita klik OK. Nah, terbentuklah variabel umur yang dikategorikan. Jadi kalau dia umurnya 28 termasuk muda, karena dia di antara 20 sampai 30 tahun. Kalau dia 34 termasuk dewasa, karena lebih dari 30 tahun. Kalau dia 16 tahun termasuk ke dalam remaja. Nah, apa yang bisa dikerjakan oleh SPSS pada perintah record yang kedua, yaitu merubah data kategorik menjadi kategorik. Jadi misalnya di sini pendidikan nih. Pendidikan ada SD, SMP, SMA. Jadi misalnya di sini kode 0 SD, SMP 1, 2 SMA. Nah, diminta dirubah sesuai DO. Pendidikan dasar itu 0, terdiri dari SD. Pendidikan menengah itu 1, terdiri dari SMP dan SMA. Nah, berarti kita tinggal buat, klik transform, kemudian record into different. Kita reset supaya variabel yang lama terhapus, masukkan variabel pendidikan ke kanan, kemudian kita buat didik 2 cut, misalnya seperti itu, pendidikan 2 kategori. Nah, saya klik change, kemudian saya klik alt and new value. Nah, di sini berarti yang alt-nya adalah yang ini nih, 0, 1, 2. Yang U-nya adalah 0 sama 1. 0 menjadi 0, 1 dan 2 menjadi 1, karena SMP SMA menjadi pendidikan menengah. Berarti saya tulis di sini 0 menjadi 0, klik add, kemudian 1 menjadi 1, 2 menjadi 1. Klik add, kemudian continue, kemudian paste. Kita ambil dari sintak, kita blok, kemudian kita running. Nah, kita lihat data.
Nah, di sini pada data view muncul 0 dan 1. Nah, kita rubah variabel view. Jangan lupa desimalnya supaya tidak ada koma. Nah, kita masukkan 0 itu pendidikan dasar, 1 itu pendidikan menengah. Kemudian add, oke, kita lihat data view. Nah, di sini dia. Kalau dia SD berarti dasar, kalau dia SMP menengah, kalau dia SMA berarti menengah. Nah, ini dia. SD dasar, SMP menengah, SMP menengah, SD dasar. Nah, apalagi yang bisa dikerjakan pada perintah record. Nah, yang ketiga adalah merubah kode awal. Jadi misalnya tadinya 0, 1 menjadi 1, 2. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai transform, kemudian record into same atau different bisa. Jadi misalnya variabel merokok ini sudah pasti salah di variabel yang lama, kita bisa into same supaya variabel yang lama yang salah itu akan terhapus. Bisa kita record into same. Nah, di sini kita mau rubah merokok. Apakah ibu perokok? Kita geser ke sini. Nah, kita tidak perlu membuat name seperti tadi karena saya akan menimpa variabel yang lama. Nah, bisa dilihat di sini saya cancel variabel view. Nah, di sini 0 itu tidak merokok, yang 1 itu merokok. Oke, 0 tidak merokok, 1 merokok. Nah, saya mau rubah transform record into same. Jadi saya mau timpa nih variabel merokok menjadi 1 dan 2. Jadi 1 itu tidak merokok, 2 merokok. Nah, saya klik Alt and New Value. Nah, berarti yang 0 di sini 0 menjadi 1, 1 menjadi 2. Saya rubah 0 menjadi 1, klik Add, kemudian 1 menjadi 2. Klik Add, Continue, kemudian Paste. Saya ambil dari syntax, saya blok, kemudian running. Kita ambil data. Nah, kita bisa lihat di sini sebelum kita buka. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini terlihat bahwa kategorinya sudah berubah, merokok dan tidak merokok. Di sini sudah berubah. Nah, berarti kita rubah di sini bukan 0 sama 1 lagi, tapi menjadi kita change atau kita remove bisa. Kita remove. Jadi kategori kita adalah menjadi 1 merokok, 1 tidak merokok, 1 tidak merokok, 2 merokok. Klik OK. Nah, di sini langsung berubah, merokok, tidak merokok. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.